Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Indah Husnul Khotimah akan mempresentasikan tentang standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimum tentang kesatuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajaran pada akhir jenjang pembelajaran. Lalu, kompetensi inti. Apa itu kompetensi inti? Kompetensi inti adalah kemampuan-kemampuan peserta didik untuk mencapai standar kompetensi lulusan, yakni mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan yang harus diperoleh peserta didik untuk mencapai kompetensi inti melalui pembelajaran yang berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai, baik sikap, keterampilan, maupun pengetahuan. Selanjutnya, untuk konsep SKL, KI, dan KD itu sendiri ada pada kurikulum 13. SKL pada kurikulum 13 ini mengacu pada Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Lalu sekarang kurikulum merdeka. SKL pada kurikulum merdeka mengacu pada tujuan pendidikan yang ada pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2013 yang intinya tentang mencetak profil pelajar Pancasila. Bagaimana karakter profil pelajar Pancasila tersebut? Yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya tentang karakteristik hasil belajar yang didapatkan atau diharapkan dari SKL, KI, dan KD. Karakteristiknya meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara SKL, KI, dan KD? Ya, SKL. Mulai dari SKL. SKL ini adalah sebuah konsep yang masih sangat global. Masih sangat global. Yang kemudian dijabarkan pada kompetensi inti. Diperjelas pada kompetensi inti. Selanjutnya kompetensi inti akan dijabarkan lagi pada kompetensi dasar. Lebih spesifik dan materi pembelajaran itu dibuat sesuai dengan KD, kompetensi dasar, sehingga dalam proses pembelajaran akan sesuai KD yang diharapkan. Oke, ini setelah melaksanakan proses pembelajaran baru akan melakukan penilaian dari penerapan SKL, KI, dan KD tersebut di dalam sebuah materi. Setelah dilakukan penilaian akan diketahui dari hasil belajar peserta didik apakah sudah sesuai dengan SKL, KI, KD yang diharapkan atau belum. Dari sini, dari konsep ini, setelah dirumuskan konsep dan ditemukan konsep yang pas, kemudian konsep tersebut dianalisis, yakni analisis SKL, KI, dan KD. Bagaimana maksudnya menganalisis? Menganalisis SKL, KI, dan KD yakni menguraikan keterkaitan antara SKL, KI, dan KD. Dalam hal ini, guru meluruskan perencanaan pembelajaran supaya
mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, kenapa harus analisis? Melakukan analisis SKL, KI, dan KD itu ada tujuannya, yakni mengetahui capaian peserta didik dalam menuntaskan pembelajaran yang dilakukan. Ya, itu tujuannya. Selanjutnya, langkah-langkah ketika menganalisis. Tahapan ketika menganalisis. Pertama, menganalisis kesesuaian KI, pengetahuan dan keterampilan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis kesesuaian antara KD pengetahuan dan KD keterampilan. Nah, setelah SKL, KI, dan KD dianalisis, baru dilakukan perumusan IPK, indikator pencapaian kompetensi. Apa sih IPK itu? IPK adalah ukuran, karakteristik, atau ciri-ciri capaian peserta didik, baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Selanjutnya, setelah menentukan konsep SKL, KI, KD, kemudian dianalisis. Setelah dianalisis, baru kita merumuskan PROTA dan PROMES. Apa itu PROTA? PROTA adalah program tahunan. Program tahunan itu adalah rencana atau agenda kegiatan yang akan dilakukan 1 tahun ke depan. Agenda kegiatan pembelajaran pastinya yang akan dilakukan 1 tahun ke depan. Itu sudah dirumuskan di depan, di awal tahun. Biasanya di awal tahun pembelajaran. Setelah kita membuat PROTA, kita lebih spesifikkan lagi, yakni kita buat PROMES. Apa itu PROMES? Program semester. Ya, program semester. Program semester itu lebih ke kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap bulannya atau setiap minggunya, kegiatan pembelajaran. Nah, itu dijadwalkan pada PROMES. Demikian penjelasan tentang SKL, KI, dan KD. Semoga paham dan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.